أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخضر شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشهد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أشرف البنجري وشيخنا محمد نبس وشيخنا عبد الصمد سباد الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم محمد وشيخنا عبد الصمد الفرنباني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaah Bagis Ta'lim Darul Maghfirah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, sambungan dari pembelajaran jalan bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui beberapa tangga yang sudah kita pelajari. Tangga pertama tentang at-taubah, tangga yang kedua raja wal khauf, dan tangga yang ketiga adalah zuhud. Apa itu yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud menurut pengertian bahasa adalah meninggalkan kecenderungan kepada sesuatu dan tidak memperdulikannya, baik dia memerlukannya ataupun tidak memerlukannya. Itu artinya zuhud menurut bahasa. Sekarang zuhud menurut istilah ialah ungkapan tentang ketidaksenangan kepada dunia karena condong kepada akhirat.
hatinya selalu ingin dengan akhirat, selalu beramal, selalu ingin beribadah, nggak tertarik lagi melihat warna-warni dunia, nggak terikat lagi dengan kemewahan tipu daya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya, kenikmatan sesaat, sekejap. Maka dirasakannya apapun kenikmatan dunia ini tidaklah membuat dia damai, nyaman. Karena sifat dunia nikmatnya sesaat. Lebih banyak capeknya ketimbang nikmatnya. Kalau ada judul sengsara membawa nikmat, ini judul nikmat membawa sengsara. Apa itu contoh? Ini dunia. Ada makanan enak banget, harganya mungkin satu makanan itu 1 juta, mahal, dan kita nggak bayar, dibelikan orang. Kok enak? Kata pembeli yang memberikan tadi, tambah lagi ya 1 piring lagi. Enak. Tambah lagi 1 piring ya. Apa yang terjadi? Kekenyangan. Tambah lagi buntau parok. Ujungnya apa? Nikmatnya nikmat sekejap. Setelah itu apa yang terjadi lagi? Betapa perlunya untuk ke toilet lagi. Allah Akbar. Itu namanya dunia. Kalau cuma itu saja nikmat sekejap, nyamannya pun cuma sampai di sini. Antara iwak sapat, iwak wadi, kijang, minjangan, burung dara, hati, pizza, steak, dan segala macam kenikmatan sampai di sini timbah ke dalam sama. Nikmatnya cuma nikmat sesaat. Enggak guru, nikmat itu bukan makan, tapi nikmat di dunia ini adalah malam pertama pengantin baru. Memang nikmat dan pahala, tapi setelahnya apa? Apa terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak? Hilang nikmatnya, tinggal kelelahan, kecapean. Nikmat hilang, timbul capek. Inilah nikmat dunia. Ada konser artis, kita berani bayar. Ada yang paket itu sampai 10 juta, 15 juta. Rame nonton, goyang, selesai, uang habis, awak uyuh, mata mengantuk, berdosa lagi. Hanya nikmatnya nikmat sekejap. Maka dirasakan apapun kenikmatan dunia sekejap, fata morgana. Maka orang yang zuhud tidak terlalu tertarik dengan nikmatnya dunia, keindahan dunia, kesenangan dunia. Dia senangnya kepada akhirat hatinya. Ini makna zuhud. Tapi ada juga yang berpendapat zuhud adalah orang yang lebih condong kepada apa-apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Hatinya penuh dan bersandar kepada Allah, gembira, kaya dan senang, dan redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Maka itu ketika salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, Al-Sahab bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, dallani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah ahabbani an-nas. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku mengerjakannya, niscaya Allah mencintai aku, manusia mencintai aku. Tunjukkan aku satu amalan yang dengan amalan tersebut Allah mencintai aku, manusia mencintai aku. Maka faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad bid dunya yuhibbakallah. Berzuhudlah engkau dengan dunia, artinya hatimu tidak condong kepada dunia, tidak tertarik kepada dunia, hatimu hanya kepada Allah. Jadi yang namanya zuhud itu bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan berarti dunia ini dilepas, bukan tidak lagi mengejar dunia, bukan. Berdagang tetap, bisnis tetap, usaha tetap. Bila perlu kumpulkan saja harta sebanyak-banyaknya, tambah banyak tambah bagus. Mobil 10, 20, 30 silahkan. Emas sepikul, 2 pikul, lebih baik sepikul kan, 2 pikul kan. Kenapa disuruh banyak harta? Kenapa? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, aqimis shalah wa atuz zakah. Ini perintah Allah. Aqimis shalah, dirikan sholat. Artinya Allah menyuruh kita selalu berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan sholatud daim. Itu makna aqimis shalah. Dan ini terhimpun dalam firman Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara olehmu salat-salat yang sudah ditentukan waktunya, salat 5 waktu, jangan ditinggal. Kayak apapun, dalam kesibukan apapun, hatta dalam musafir sekalipun, ada hukumnya jamak dan qasar. Yang 4 dikasar jadi 2. Yang johor dan asar digabung jadi ke johor takdim namanya. Yang johor ke asar takhir namanya. Bisa digabung, tapi salat tetap ingat, johor tak johor, asar tak asar, tapi bisa yang 4 jadi 2, yang 2 waktu jadi 1 waktu. Rukhsah bagi orang yang musafir. Nah, ayat Anda Haji Padani dari Samarinda, beliau jauh-jauh datang untuk ziarah silaturahim kepada kita, ziarah karena mahabbah kepada Rasulullah beliau. Nah, ini namanya musafir. Beliau tidak berasal, tidak mengapa waktu asal, tapi asalnya ditarik waktu zuhur. Atau tidak berjohor, tidak mengapa, tapi johornya tarik waktu asal. Tetap nggak ada rumusan. Bahkan ketika perang sekalipun ada salat, namanya salat khauf, salat waktu perangan, kencang peperangan nyawa sampai waktu sholat. Ulun bahari di suatu tempat pernah berdiskusi, bermuzakarah dengan seorang tokoh tasawuf katanya.
alim, penuh karamah. Bahkan beliau berani menjanjikan, kalau aku nanti mati, bukti ilmuku ini benar, kata beliau, mungkar aja. Ampun buruk, jangan berguru aku, hilangkan aku lagi. Di antara fatwa beliau menyetir satu ayat dalam Al-Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditentukan waktunya. Oleh siapa? Oleh Allah. Bukan waktu yang ditentukan oleh manusia. Sebab waktu yang ditentukan manusia beda. Waktu subuh kita di Mekah belum subuh lagi. Jam 10 siang hanya subuh di Mekah, itu sudah berduhaan. Waktu Johor di Indonesia tidak sama dengan waktu Johor di Mekah, atau di Australia, atau di Amerika, atau di Pakistan, beda waktu. Nah, yang manakah waktu? Berarti kan beda. Waktu Allah itu yang mana? Ya, jadi tadi berbisik. Waktu Allah itu adalah dikala hatimu berkeinginan hendak sholat, itulah waktu yang dikehendaki Allah. Bila engkau ada hendak sholat, berarti lain waktunya. Biar sampai Johor, tapi ada tagara hendak sembahyang, lain waktunya itu. Jadi tidak ada ganti kata anak persumbahyang, itu maknanya. Tidak berapa lama beliau wafat. Karena perintah beliau untuk digali kubur kembali, beberapa hari dibongkar kubur, ternyata apa? Berbau busuk. Kenapa? Ajarannya sesat, menyesatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi salat itu tidak ada istilah keringanan. Nggak bisa berdiri, duduk. Kada kau duduk, berabah. Kada kau berabah, isyarat. Kada kau jua, kejap-kejap mata. Kada kau jua, hati. Kada kau jua, disembahyangkan. Nah. Hafizu ala salawati, salat lima waktu, salat sunat. Dan salat wusta, salat tengah-tengah, salat hati, artinya hatinya, berdirinya, duduknya, berbaringnya dalam zikrullah. Maka orang yang hatinya sudah terpaut dengan Allah, tertuju hanya kepada Allah, dunia tetap dalam tangannya, tapi tidak ada lagi dunia di dalam hatinya. Ya Rabb, ij'al dunya fi yadi wa la taj'al dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia hanya di tanganku. Emas boleh banyak, duit boleh banyak, segalanya kaya-kaya, tapi hatinya tidak ada lagi terikat lawan dunia. Hatinya melulu hanya lawan Allah Ta'ala. Ini zuhud sebenarnya. Coba dibahas zuhud, aku zuhud sudah ada duit dibuang, begawi ada lagi, pasar air sudah, pahumaan tadi diurus lagi, gawian tadi diurus lagi, semuanya lapas seberapa dah, buangi berapa bini diberiakan, kemana orang, bukan zuhud orang gila, Jadi arti zuhud sebenarnya, betapa banyak orang ngaku zuhud, tinggalnya di hutan, rumahnya seadanya, pakaian copang camping, kayaknya nggak perlu dunia lagi kelihatannya, tapi hatinya bubur cinta dunia, sangat cinta. Dengan aku ke hutan nih karena aku datangan orang menyasahi aku, karena
Orang memuliakan akal, ada yang membawa baras, ada yang membawa iwak. Lain zuhud itu hubud dunia, penampilannya zuhud tapi hubud. Orang zuhud pakaiannya biasa, boleh bagus, tidak mengapa. Tapi makna zuhud sebenarnya adalah hatinya hanya lawan Allah. Maka itu Allah memberitakan aqimis salat, hubungan itu dengan Allah. Tapi wa atus zakat, disuruh kita berbagi. Kayak apa kita hendak berzakat kalau ada duit? Kalau ada rezekinya, ada usahanya, maka perlulah kita berusaha, berikhtiar untuk berzakat, untuk berbagi. Artinya orang Islam disuruh sugih, disuruh kaya untuk ibadah. Tapi kalau sudah disuruh usaha, cuma sugih kaya tadi, kadang membuat ia terikat lawan kekayaannya, lawan kesugihannya. Dengan usahanya tetap dalam taat ibadah kepada Allah, hatinya lawan Allah. Inilah tanda orang yang dicintai Allah adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Artinya hatinya tidak lagi terikat lawan dunia, terbelenggu lawan makhluk, lawan usaha. Hatinya hanya lawan Allah. Wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan berzuhudlah dari apa yang sudah ada pada manusia. Jangan menghendaki apa yang ada di tangan orang. Jangan berharap kepada apa yang dimiliki orang lain. Biasa saja dan bergantung, maka manusia akan senang kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini pernah anak ulun tertabrak mobil, usaha tetapi ada, mamanya dia pindah garing. Oh, ulun minta bantuan. Mulai nangis. Akhirnya kita rasa kasihan. Berapa perlunya? Untuk rumah sakit aja menembus kita kalau keluar 5 juta ay. Karena ini orang pemurah. Berselang sebulan datang pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar sehat yang sudah kayak Pak. Baik sudah. Alhamdulillah sehat. Cuman ada bangkuan kendalanya nih. Bini ulun ini hendak melahirkan, tapi harus operasi. Duit kedada, bila kada pecah, kabeh sungsang nih. Berapa perlu? Kada banyak Pak, 7 juta aja. Hanya 7 juta apa? 2-3 bulan datang pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sudah, alhamdulillah sudah melahirkan. Cuman anak ulun itu sakit liver, jadi harus dioperasi. Apa jinak saya ikan muya, minta harus dusta aja deh. Langsung pokoknya orang kalau melawan manusia sekali dibari, 2 kali dibari, 3 kali jadi satu orang. Berarti penipu. Banyak seperti ini yang datang ke rumah-rumah ngaku begini-begini buat cerita, bahkan berani jual agama. Tapi sumpah-sumpah nama Allah yang mengejar dunia. Alhamdulillah. Kira-kira bila ada orang tuh bilang, itu lagi datang, padahal lagi datang lagi bahaya, tutup orang. Adanya orang sudah antipati, walaupun penampilannya bagus, pakaiannya, segalanya, kata-katanya hebat, ilmunya luar biasa, tapi sih minta-minta lawan manusia, sebab minta untuk kepentingan diri, lain untuk sama-sama ngajak kejar Allah. Ayo sama-sama bangun pondok, bangun pesantren, bangun masjid, ngajak orang sama-sama lain cerita untuk umat lain berpahala. Ini memperkaya dirinya sendiri. Kira-kira apa itu kata orang?
Ini banyak terjadi. Nah, orang yang zuhud tadi tidak ada tertarik di hatinya dengan apa yang ada di tangan manusia, nggak bergantung kepada makhluk, hatinya hanya bergantung kepada Allah. Maka kalau ini yang kau lakukan, kata Rasulullah, Allah mencintaimu, manusia mencintaimu. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan, zahadahu fid dunya, wa rabbahu fil akhirah, wa qassarahu bi 'uyubin nafsihi." Apabila Allah menghendaki dengan hambanya akan kebajikan, akan kebaikan, niscaya menjemukkan, tidak tertarik, tidak tergiur, tidak senang dengan kemewahan kehidupan di alam dunia, dan kegemarannya, kesenangannya adalah kehidupan akhirat. Jadi tanda Allah sudah sayang, Allah cinta, dibuat hati orang itu kada tapi katuju lagi hendak beramian. Bahasanya bahari cuma kunjuk-kunjuk penghulu kahile. Ini senang apa? Membuang-buang waktu. Cakap tasbih. Bahari rabi pokok kumpulan, habis asar main poli. Sampai maghrib, dari maghrib kok. Kesenang apa mau ini awak baik ke majlis. Bahari berjalan kahulu kahire ini ngapain? Baik baca Quran. Jadi sudah nggak terpaut lagi hatinya dengan sesuatu yang melalaikannya dari Allah. Jadi apa itu makna dunia? Dunia itu artinya, namanya dunia, rumus dunia, segala sesuatu yang membuat engkau terhijab dari Allah, lalai dari Allah, melanggar perintah Allah, menjauhi perintah Allah, melanggar larangan Allah, maksiat kepada Allah, itu namanya adalah orang-orang yang sudah mabuk dunia. Perintah Allah dilanggar, dilarang Allah, perintah Allah dijauhinya, dan dilarang Allah dilanggarnya, itu orang mabuk dunia. Jadi dunia itu segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Sholat kada lagi, berjalan rame-rame tapi sibuk. Nah, yang namanya akhirat itu apa? Setiap pekerjaan, perbuatan yang membuat kita dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, hatta menurih. Kita lihat dunia itu kerjaannya, tapi pian turun menurih, habis sholat subuh, sambil menurih niatnya untuk mencari rezeki yang halal, sambil menurih membaca salawat, tutup menurih jam 10, mandi, sembahyang duha, menurihnya jadi akhir. Nah, tujuannya untuk memperkuat taat ibadah. Bego sapi sama, bego kambing, tujuannya 5 waktu terjaga dan niatnya untuk taat ibadah kepada Allah, akhirat namanya. Jadi apa akhirat? Segala sesuatu yang menunjang kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah yang sudah memilih, mencintai seorang hamba, Allah buat hati orang tadi kada senang lagi, enggak suka lagi, enggak puas lagi dengan dunia. Dulu lagi muda, kalau liburan tuh
tahun baru kalau nggak ke Bali rugi kayaknya. Kenapa? Mandi di pantai Sanur Bali. Wah. Sekarang ngapain? Katanya capek, lelah, uang habis, dosa, nggak demen lagi. Wah. Nggak ketarik kemana? Mendingan di rumah baca Quran, baca Yasin, nuntut ilmu, mutalaah kitab. Itu tanda orang tadi sudah dipilih Allah dalam kebaikan. Artinya aku kumpul, nama apa kumpul kakawalan, sadangnya sudah umur parak senja, hendak matian, masih aja mau kumpulan, baca sahat asar tak tinggal, tadi ingat di malam Jumat, tadi ingat di malam Senin, maghrib tak tinggal, mau kumpulan mau teh, pakai sahat itu ini, apabila lagi. Tapi orang yang sudah diberi Allah akan kebaikan hatinya, kadang tertarik lagi dengan sesuatu itu. Kadang lagi sibuk bagaimana agar bisa jalan ibadah, bertobat, nuntut ilmu, beramal, sebanyak sudah kan banyak. Nonton TV itu sejam. Kalau kita ganti lawan salat sunat berapa rakaat ya? Bisa 50 rakaat. 2 rakaat salat. Coba dikurangi nonton film India. Ini semua India. Kau nangis didustai pelan. Jadi sudahlah, sibukkanlah dengan kesibukan akhirat. Baca salawatkah yang banyak, isi waktu kosong, berzikirkah yang banyak, beramalkah yang banyak, beribadahkah yang banyak, dan sudah di hatinya enggak tergiur dengan dunia. Tetap aja dia bermasyarakat, tetap usaha tetap, tapi hatinya hanya dengan Allah. Dan tanda Allah mencintai orang tersebut, dia sibuk menilik, mencari, meneliti kekurangan yang ada pada dirinya, sibuk mencari aib celah dirinya. Oh, aku ini masih sombong pak, aku ini masih sifat munafik, oh aku ini masih ujub, oh aku ini ada sifat ria, oh aku ini ada sifat dia koreksi, oh kekuranganku banyak. Sibuk mencari-cari kekurangan diri untuk diperbaiki. Ini tanda orang yang mendapat kebaikan, tanda orang yang zuhud di hadapan Allah. Barangkali ini saja kajian kita sore ini. Kita akan sambung nanti tingkatan